Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfarizi, NPM 201705160 dari kelas B, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Lampung, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 9 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Namun sebelum itu saya akan membahas kuis terlebih dahulu. Di sini terdapat dua kuis. Di sini soal nomor pertama terdapat CFG, di mana S kapital diturunkan menjadi B besar, B kapital, A kecil, A kapital, B kecil. Lalu di sini ada A kapital menjadi S kapital, A kecil, A kapital, A kecil, B kecil, A kecil. B kapital, S kapital, B kecil, B kapital, B kecil, A kecil, B kecil. Lalu soalnya berikan penurunan untuk memperoleh untai B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, di mana simbol awalnya adalah S kapital. Di sini untuk jawabannya sendiri adalah pertama kita gunakan simbol awalnya adalah S, di mana S ini dapat kita turunkan menjadi A kapital B kecil. Nih, S ini turunkan menjadi A kapital B kecil. Lalu kita turunkan lagi menjadi A kapital A kecil B kecil B kecil. A kapital A kecil ini B kecil ini didapatkan dari penurunan A ini. Penurunan A. Jadi ini. Lalu kita turunkan lagi menjadi S kapital A kecil B kecil B kecil, di mana S kapital A kecil ini terdapatkan dari penurunan A. Lalu kita turunkan terus sampai kita mendapatkan untai yang diinginkan, yaitu B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Selanjutnya untuk kuis soal nomor 2. Sini soalnya buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks tersebut ambigu. CFG, S kapital, A kecil, B kapital, B kecil, A kapital, A kapital, A kecil, A kecil, S kapital, B kecil, A kapital, A kapital, B kapital, B kecil, B kecil, S kapital, A kecil, B kapital, B kapital. Di sini yang disebut dengan ambigu adalah jika deviation tree-nya terdapat derivation tree-nya terlebih dari satu. Nah, untuk pembahasannya, turunkan CFG sehingga didapatkan string A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, A kecil. Di sini saya membuat dua derivation tree, bisa kita label tree 1 dan tree 2, di mana masing-masing ini terdapat di sini terdapat jalur yang berbeda pada pada turunan yang keempat. Di sini tetap berbeda. Saya beri label merah ini berbeda. Nah, sehingga ini dapat kita bukan karena disebut ambigu. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa menemukan derivation tree lebih dari satu sehingga kita tahu itu ambigu atau tidaknya. Dari sini kita dapat mengenali ambigu atau tidak, karena terdapat dua derivation tree dengan dua jalur juga. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai context free language. Untuk pengertiannya sendiri adalah bahasa context free language atau disingkat CFL adalah bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks atau tata bahasa tipe 2 menurut klasifikasi Chomsky dan diterima oleh Pushdown Automata. Beberapa properti yang sangat penting dari bahasa bebas konteks adalah keteraturan bahasa bebas konteks adalah bahasa PDA non-regular. CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk alfa, beta, di mana alfa adalah pemproduksi dan beta adalah hasil produksi. Context free language memiliki banyak aplikasi dalam pemrograman. Lalu materi yang selanjutnya adalah regular language. Regular language atau yang kita sebut dengan ekspresi reguler adalah serangkaian karakter. Dalam teori ilmu komputer dan teori bahasa formal, bahasa reguler adalah bahasa formal yang dapat diekspresikan menggunakan ekspresi reguler. Perhatikan bahwa fitur di ekspresi reguler yang disediakan dengan banyak bahasa pemrograman ditambah dengan fitur yang membuatnya mampu mengenali bahasa yang tidak dapat diekspresikan oleh ekspresi reguler formal, seperti yang didefinisikan secara formal di bawah. Ini. Nah, ini. Kita bahas lebih lanjut regular language-nya. Jadi bahasa regular language dan finite automata dapat memberikan masa komputasi yang memerlukan memori yang sangat kecil. Ini adalah gambar dari regular language, dimana flip switch, like on, like off. Lalu materi selanjutnya adalah derivation tree. Derivation tree atau bahasa Indonesia 8 urutan
adalah representasi grafis untuk penurunan atau run produksi yang diberikan untuk CFG tertentu. Derivation tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Ini adalah gambar dari derivation tree, di mana SN adalah start dan kapital kecil dan seterusnya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah ambiguous grammar. Dalam ilmu komputer, tata bahasa ambigu adalah tata bahasa bebas konteks yang ada string yang dapat memiliki lebih dari satu derivasi paling kiri atau parse tree. Sedangkan tata bahasa yang tidak ambigu adalah tata bahasa bebas konteks yang setiap string yang valid memiliki paling kiri untuk derivasi untuk pohon parse. Tata bahasa konteks atau singkatan adalah context free grammar diklasifikasikan berdasarkan jumlah derivation tree lalu berdasarkan jumlah string. Bergantung juga pada jumlah derivation tree. CFG dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada ambiguous grammar dan unambiguous grammar. Sekian penjelasan saya terkait context free language. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.